Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 12. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Lanjut halaman 13. Ayo membaca. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Judulnya adalah bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan dari berbagai sumber. Lanjut halaman 14. Ayo berlatih. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Coba kita lihat lagi di halaman 13. Ada berapa kalimat yang diberi warna berbeda? Ada 3, yaitu warna hijau, merah, dan biru. Jadi ada 3 paragraf. Bawahnya ayo berlatih. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang cara membuat bandeng presto. Untuk informasi yang ketiga, misalnya ini ya, cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Atau kalian juga bisa mencari alternatif jawaban yang lain ya. Lanjut halaman 15. Terlihat di dalam gambar Dayu sedang belajar renang bersama Lani, sedangkan Siti mengamati dari pinggir kolam. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang.
Lanjut halaman 16, gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut ini. Nah, alat pelampungnya macam-macam bentuknya ya. Ada ban lengan yang berwarna merah, ada rompi renang yang berwarna kuning, ada papan luncur yang berwarna biru, dan ada ban renang yang berwarna hijau. Bawahnya, cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang. Lanjut halaman 17. Ayo mengamati. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ayo mencoba, dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Tentu bisa ya. Lanjut halaman 18. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Ada ayam goreng, ada sosis, ada buah apel, ada kornet, bolu pisang, dan susu rasa stroberi. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Jenis makanannya ada ayam goreng, ada sosis, kornet, bolu pisang, dan susu rasa stroberi. Lanjut halaman 19. Makanan apa yang paling kamu sukai? Misalnya kalian suka sosis gitu, atau bolu pisang gitu ya, terserah kalian ya mengisinya ya. Sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancara 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Ayo berdiskusi. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Misalnya nomor 1, nama Ibu Guru Dian. Makanan yang disukai misalnya bolu pisang. Terus yang kedua, Ibu Novi. Makanan yang disukai misalnya ayam goreng. Terus wawancara teman kalian, misal namanya Devina, makanan yang disukai misalnya sosis. Terus yang keempat misalnya Gopar, makanan kesukaannya ayam goreng gitu. Yang kelima misalnya Rizky, makanan kesukaannya misalnya kornet. Amati hasil wawancara pada tabel di atas. Lanjut halaman 20. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Tidak, mereka menyukai makanan yang berbeda. Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Ya. Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata
berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Siswa mengidentifikasi makanan yang disukai oleh setiap anggota keluarga serta menentukan apakah kesukaannya sama atau beragam. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.